Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Egy Novitasari, mahasiswa Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Geografi. Alhamdulillah, saya bersama 3 rekan saya sudah melaksanakan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan atau PLP1 di SMA Yapenda. PLP1 adalah tahapan pertama di mana mahasiswa akan menjalani proses pengamatan atau observasi dan pemagangan yang dilakukan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan. Tujuan dari PLP1 adalah untuk membangun landasan jati diri pendidik. Berikut hasil wawancara dengan kepala sekolah. Berdiri tahun 1979 yang didirikan oleh 5 orang mahasiswa yang pada saat itu mereka sedang mendekati ujian skripsi semester akhir. Kemudian mereka membangun sekolah. Waktu awal posisi sekolah bukanlah di tempat yang sekarang. Dulu ada tempat di utara Jakarta, di pinggiran pantai, namanya Sumpur. Sekarang bangunan itu sudah dihilangkan dan digantikan dengan pelabuhan. SMA Yapenda sudah berdiri kurang lebih 31 tahun. Kurikulum yang diterapkan di SMA Yapenda adalah kurikulum 2013 atau Kurtilas. Tetapi pada masa pandemi ini kita tidak menggunakan kurikulum 2013, tetapi menggunakan kurikulum darurat yang dibuat oleh BSMP dengan beberapa pengurangan pada KD dan juga pengurangan pada waktu belajar, menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Saat ini, sebagian anak-anak belajar di rumah dan sebagian lagi sudah belajar di sekolah. Karakteristik peserta didik di SMA Yapenda, baik dari segi ekonomi, sosial, dan budaya. Mereka terdiri dari bermacam tingkatan. Ada yang sosialnya berasal dari keluarga yang berpendidikan tinggi, tetapi juga ada yang berasal dari pendidikan yang kurang. Kemudian dari segi budaya, ada yang berasal dari keluarga santri dan keluarga masyarakat pada umumnya. Dan juga ada masyarakat luar pulau yang bersekolah di SMA Yapenda. Sedangkan dari segi ekonomi, ada keluarga yang berasal dari keluarga yang mampu, keluarga biasa, dan keluarga yang kurang mampu. SMA Yapenda menerapkan sistem Total Quality Management, yang artinya semua manajemen di SMA Yapenda itu terpatri pada satu tujuan, sehingga semua struktur yang dibangun di SMA Yapenda itu betul-betul struktur yang dibangun dengan serapih mungkin, dengan dirancang dengan baik, dan diupayakan pelaksanaan juga baik. Dan yang paling penting, semua hasil yang kita dapatkan dari pelaksanaan itu kita evaluasi untuk tindak lanjut oleh guru. Selain struktur utama seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tata usaha, dan lainnya, pada siswa kita juga membuat struktur seperti di perpustakaan. Ada yang namanya pencinta buku. Mereka terbentuk dari struktur-struktur yang dimulai dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. SMA Yapenda tentunya membuat sebuah tata tertib baik untuk guru, karyawan, maupun untuk siswa, baik di masa pandemi maupun non-pandemi. Tata tertib dibuat untuk diikuti. Bahkan SMA Yapenda termasuk sekolah yang dianggap paling disiplin, paling tertib, anti tawuran, dan juga anti narkoba. Yang paling utama tentunya adalah upacara bendera. Kalau upacara bendera itu merupakan sebuah kegiatan yang mampu membangun jati diri anak bangsa. Selain itu, upacara bendera juga mampu meningkatkan kualitas yang dimiliki seorang calon generasi penerus bangsa kita. Di situ dilatih disiplin, dilatih tertib, dilatih untuk menghormati pahlawan yang sudah tidak ada. Berarti kan ini menghormati orang-orang yang lebih tua dari kita, ya kan? Dan juga di situ dilatih anak tersebut untuk memiliki jiwa bela negara. Karena dalam kegiatan itu, kegiatan upacara kita, anak-anak dilatih untuk berdiri dengan tertib, memakai seragam dengan baik, tidak boleh ada yang tidak memakai atribut satupun. Kalau ada yang tidak memakai maka akan diberikan tindakan. Selain itu di upacara kita, anak-anak juga akan dilatih berbahasa.
Kenapa demikian? Karena upacara kita dihadirkan dengan 3 bahasa. Jadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Yang kedua, kegiatan seremonial yang lain adalah kegiatan yang terkait dengan hari-hari besar nasional, seperti Hari Kartini, itu kita peringati. Selain itu juga acara seremonial keagamaan itu kita peringati, sehingga nyaris banyak sekali kegiatan seremonial di SMA. Kita punya program untuk Paskibra, jadi namanya Lomba Tata Upacara Bendera. Kita ada kegiatan kurikuler, pasti di dalam pembelajaran kita harus membuat sebuah kurikulum. Jadi guru-guru kita itu harus membuat mulai dari alokasi waktu, kemudian kriteria kelintasan minimal, kemudian analisis untuk silabus, dan silabus RPP itu merupakan kemutlaqan bagi guru-guru kita. Bahkan bukan itu saja, mulai tahun ini, tahun 2021 ini, semua administrasi pembelajaran yang dibuat oleh guru itu akan dilihat oleh, namanya kita punya staf, namanya staf administrasi pembelajaran, yang kita dapatkan dari seorang guru yang pernah tugas pengabdian di luar Jawa selama setahun, kemudian dia lulus menjadi sertifikasi. Nah, kita jadikan sebagai staf atol, dan dari situlah semuanya akan dikoreksi dan dinilai. Gitu. Nah, terus terkait dengan kurikuler, ya kita pasti ada. Jadi kegiatan-kegiatan pendamping dari kegiatan kurikuler itu, seperti berjasa, kemudian penyelesaian modul, dan juga tugas-tugas harian serta ulangan harian. Nah, di samping itu, kalau ekstrakurikuler kita ada sekitar 12 jenis ekstrakurikuler yang ada di kita. Nah, ada hal yang baru di sekolah kita, namanya extra skill. Jadi fotografi, kemudian ada cook art, ada fashion art sekarang, terus ada makeup artist, terus ada apa lagi, squad IT, radio sekolah. Yang semua itu tujuannya apa? Tujuannya adalah membuat anak-anak yang masuk ke situ bisa memiliki ilmu itu, dan ilmu itu bisa membantu mereka untuk menghasilkan cuan. Baik, jadi kebiasaan positif yang ada di sekolah saat ini adalah, yang pertama, dalam kondisi normal, ya tidak dalam kondisi pandemi, kita membiasakan setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai, sebelum bel berbunyi, kita membiasakan guru-guru semua berbaris di depan gerbang menyambut siswa, menemui zaman itu. Ya, itu pembiasaan positif kita. Kenapa itu? Karena kita ingin anak-anak bisa menghargai orang yang lebih tua. Itu kan satu praktek ya. Mereka berbaris, kemudian cium tangan. Kita kan lebih tua dari anak-anak. Itu gambaran bahwa mereka harus menghormati orang yang lebih tua. Itu sebuah budaya bangsa kita yang tidak boleh luntur. Saya Ranudin, seorang tim pengajar di beda Udah berapa lama Pak mengajar di saya dari tahun 2012 dari 2013, kurang lebih 19 tahun. Langsung aja Pak masuk ke sesi pertanyaan yang pertama itu, kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada saat pandemi ini, bagaimana mekanisme kegiatan pembelajarannya Pak di sekolah? Ada yang menggunakan tatap muka terbatas sesuai dengan arahan dari dinas, dan juga ada pembelajaran Zoom, kemudian ada juga pembelajaran non Zoom yaitu tugasan, dan itu semua melalui web sekolah. Ada juga menggunakan WI. Pertanyaan selanjutnya itu, buku yang dipakai untuk menunjang kegiatan pembelajaran di sekolah itu? Kita ada beberapa paket, ada LKS, kemudian ada perpustakaan. Terus proses penilaiannya Pak, gimana
dari proses pembelajaran yang dilakukan saat pandemi ini? Kalau penilaian kan kita ada sistem acuan ini, ada KKN-nya, kemudian ada ujian online, kemudian ada penugasan, kemudian ada praktek, cuman dilakukan secara kelompok. Ada praktek dilakukan di rumah, kemudian dokumen dalam bentuk video, ada pula langsung dilakukan di laboratorium. Jadi anak datang per sesi pelajaran. Kalau untuk penilaian dari sikap atau Penilaian sikap ada, terutama sini kehadiran depan. Kalau di situ ada juga penilaian antar teman. Penilaian atas penilaian antar teman untuk sikap. Kita ada 3 itu. Ada penilaian namanya kognitif, ada praktek, ada penilaian sikap. kalau sebelum proses pembelajaran yang dimulai itu ada kegiatan sebelumnya nggak? Kayak misalnya tadarus atau di sini diterapkan seperti itu gitu? Pada kondisi normal itu ada lakukan, tapi untuk kondisi pandemi itu kembali kepada pada guru masing-masing. Memang ada istilah itu persepsi ya. Apa namanya? Ini itu direm-diremnya Awal pembelajaran dengan ada nim, yang kedua, nim ya. ada yang itu kembali kepada Nim gitu kan. Lalu kendala yang ditemui selama pembelajaran daring ini Kendala apa? pertama kuota internet, dan yang kedua mengontrol siswa di rumah itu kan biasa orang tua kerja, biasa anak itu sambil cari menunggu itu masuk kalau tiduran. Ada juga yang ini yang memang kondisinya kurang disiplin.